Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu besarnya atas kehidupan kita. Sidang Jemaat Ebenezer melimpah atas semua kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Selayaknya kita mengucap syukur lewat ibadah PA pada sore hari ini. Kita panjatkan, kita ucapkan syukur lewat ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan pujian besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu. kita pujikan dari atas sekali lagi. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu. inilah pengakuan kami Tuhan. Besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami bisa merasakan pertolongan lawatan-Mu
berkat-Mu semua Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Selayaknya kami mengucap syukur lewat ibadah PA ini Tuhan, kami ingin bertemu Engkau secara pribadi lewat kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah memampukan untuk kami bisa hidup, bertahan di dalam dunia ini. Karena Roh Kudus ada bersama kami, menyertai kami, memberkati kami, sehingga apa yang Kau sampaikan lewat kebenaran firman-Mu kami bisa lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, layakkan kehidupan kami, baik sidang jemaat Ebenezer Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kasih kemurahan-Mu tetap Kau perlakukan, sehingga kasih-Mu senantiasa memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih, kami buka ibadah ini dan kami serahkan dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman Allah, kiranya hikmat, marifat daripada Allah Kau curahkan Tuhan, sehingga kami dapat kekuatan baru lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas semua itu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Selayaknya setiap hari pertolongan diberikan kepada kita, ucapan syukur selalu keluar dari mulut kita, karena Allah kita Allah yang baik. Puji nama Tuhan. Kita pujikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah
luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. puji nama Tuhan. Yesus luar biasa, selalu menolong, memberkati, menyertai kita, bahkan memulihkan dalam kehidupan kita. Selayaknya kita dengan kerendahan hati, kelembutan hati, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang menolong dalam kehidupan kita. Kita pujikan, Yesus kami puja. Sebagai Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah, sembah dan puji nuni tatamu, sembah dan puji nuni tatamu, sembah dan puji nuni tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. kita pujikan dari atas kembali dengan kesungguhan hati. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah, sembah dan puji nuni tatamu, sembah dan puji nuni tatamu, sembah dan puji nuni tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. sembah, sembah dan puji nuni tatamu, sembah dan puji nuni tatamu, sembah dan puji nuni tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuni tatamu, sembah dan puji nuni tatamu, sembah dan puji nuni tatamu. Yesus Tuhan, haleluya, sembah dan puji. sembah dan puji nuni tatamu, sembah dan puji nuni tatamu, sembah dan puji nuni tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kepada kami semua mendengarkan firman-Mu, firman pengajaran yang benar, yang mempersiapkan kami untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali sebagai Raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria surga Tuhan. Sehingga firman-Mu bisa menyucikan, mengubahkan hidup kami, menolong kami, menyembuhkan kami sampai kami sempurna menjadi mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai. Kami bersama Tuhan di Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan firman-Mu sungguh-sungguh pernyataan kasih-Mu kepada kami. Dan urapi pula kami semua sidang jemaat di Mojokerto Tuhan dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup melakukan apa saja bagi kami, menyucikan, mengubahkan sampai menyempurnakan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah kepadamu Tuhan, menyerahkan segenap hidup kami, menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolonglah kami semua. Terima kasih. Oh Tuhan, biarlah Engkau lakukan yang terbaik dalam kehidupan kami masing-masing sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usirkan semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita kembali pada kitab Wahyu pasal yang ke-16. Kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Wahyu 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya, ini jadi malaikat kelima menumpahkan cawan hukuman Allah yang kelima ke atas takhta binatang, dan kerajaannya menjadi gelap. Ke atas takhta binatang dan kerajaannya menjadi gelap. Saudara, menjadi gelap. Jadi saudara, murka atau hukuman cawan yang kelima adalah kegelapan. Saudara, hukuman atau murka cawan yang kelima adalah kegelapan atas dunia ini. Kerajaannya itu dunia ini, kerajaan setan itu dunia sampai neraka itu, saudara, itu kerajaan setan, itu kegelapan. Ada 3 macam kegelapan di bumi. Ada 3 macam kegelapan di bumi. Nomor 1, Keluaran 10 ayat 22. Kitab Keluaran pasal 10 ayat yang ke-22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita
di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Ayat 23, ayat yang ke-23. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Ya, pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Saja itu. Ini. Jadi ayat 21 tadi. 21 mulai ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Orang dapat meraba gelap. Ya, lalu Musa mengulurkan tangan, terjadi gelap gulita. 23, seluruh Mesir gelap gulita, tetapi orang Israel sebagai terang di tempat kediamannya. Nah ini, jadi kegelapan selama 3 hari. Kegelapan selama 3 hari. Ini ada 3 macam kegelapan di dunia. Yang pertama, kegelapan selama 3 hari. Sudah terjadi. Artinya, sudah terjadi. Artinya, kegelapan terang kasih Allah. Kegelapan selama 3 hari ini, terang kasih Allah, matahari, terang kasih Allah, matahari tidak bekerja lagi. Terang matahari tidak bekerja lagi, tidak bekerja lagi. Nah ini hati-hati, saudara. Kalau sudah kasih tidak bekerja akan timbul kebencian. Nah, itu kalau kasih Allah sudah tidak bekerja dalam kehidupan kita, pasti timbul kebencian. Nah, jangan ada sedikit pun kebencian, saudara. Jangan ada sedikit pun kebencian. Itu berarti menandakan kalau ada sedikit kebencian, menandakan kasih tidak bekerja lagi. Kasih tidak bekerja lagi. Nah itu hati-hati ya. Jadi itu kalau kasih sudah tidak bekerja pasti ada kebencian, iri hati, nah itu dan seterusnya. Itu tidak punya kasih. Ya, kebencian, iri hati, dendam dan lain-lain itu semuanya. Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, Matius 27, 45, 46 dan 50. Matius 27, 45, 46 dan 50. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Berarti 3 jam. 3 jam. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Nah, ini, jadi kegelapan yang kedua, kegelapan selama 3 jam. Dari jam 12 sampai jam 3. Dari jam 12 sampai jam 3. Itu kegelapan selama 3 jam. Ya, sampai Yesus mati di kayu salib, sampai Yesus menyerahkan nyawanya, sampai Yesus mati di kayu salib. Kegelapan selama 3 jam. Artinya terang anak Allah, terang anak Allah, bulan, terang anak Allah, bulan, ya itu tidak bekerja lagi, tidak bekerja lagi. Sama dengan penebusan, pekerjaan penebusan dosa sudah genap, sudah selesai. Pekerjaan penebusan dosa sudah genap, sudah selesai. Nah, ini ya, jadi hati-hati. Ini terang anak Allah, terang dari bulan itu tidak bekerja lagi. Pekerjaan penebusan dosa sudah genap, sudah selesai. Nah, ini apa maksudnya ini? Penebusan atas dosa sudah genap, sudah selesai. Nah, berarti kita tidak jatuh bangun dalam dosa. Nah, itu. Jadi kalau penebusan itu selesai, umpama dosa berzina selesai, penebusan sudah tidak jatuh lagi, sudah selesai berzina itu. Jadi itu, saudara, artinya tadi pekerjaan penebusan dosa sudah genap, sudah selesai, maka kita tidak jatuh bangun lagi dalam dosa.
kita tidak jatuh bangun lagi dalam dosa, tetapi kita hidup dalam kebenaran. Itu penebusan selesai, genap, sampai selesai 100% nanti. Jadi sekarang ini satu-satu, penebusan dosa apa? Berzina, selesai, kita hidup benar, tidak berzina lagi. Penebusan dosa berdusta, selesai, kita tidak jatuh lagi dalam dosa dusta, hidup benar, perkataan benar. Nah, begitu terus sampai nanti umpama dosa itu A sampai Z, sampai dosa Z sudah selesai penebusan, dia sempurna, sudah tidak ada dosa lagi, tidak bercacat celah, tidak jatuh bangun dalam dosa, tapi kita hidup dalam kebenaran. Itu penebusan sudah selesai. Yesus di kayu salib sudah genap, sudah selesai. Nah, itu maksudnya. Satu persatu dosa itu sudah selesai, jangan diulang lagi, sudah selesai. Jangan jatuh lagi, sudah selesai. Sudah selesai sampai terakhir, umpama A sampai Z, sampai dosa Z. Nah, kebenaran sendiri umpama Z itu sudah selesai, ya sudah, kita tidak bercacat celah. Nah itu. Tapi kalau kita jatuh bangun, nah sampai tidak ada lagi terang dari bulan, itu tidak ada lagi penebusan nanti, berarti sempurna dalam dosa, sempurna, sudah tidak bisa ditebus lagi. Nah itu lawan katanya, bisa ya. Nah, Tuhan tolong kita semua. Yang ketiga, kegelapan selama 3,5 tahun. Itu kitab Wahyu 12 dan seterusnya. Kegelapan selama 3,5 tahun pada zaman Antikris berkuasa di bumi selama pada zaman Antikris berkuasa di bumi. Kegelapan selama 3,5 tahun pada zaman Antikris berkuasa di bumi. Nah itu artinya terang Allah Roh Kudus, terang bintang, terang Allah Roh Kudus, terang bintang, tidak bekerja lagi. Nah itu pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sudah selesai. Pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sudah selesai. Nah, itu artinya itu terang Allah Roh Kudus tidak bekerja. Pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman, pembangunan tubuh Kristus, kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus sudah selesai, ya tidak bekerja lagi, sudah selesai. Nah, itu oleh sebab itu mulai sekarang kita harus aktif dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Aktif mulai dari rumah tangga, nikah rumah tangga, ayo kita layani, aktif. Kemudian dalam penggembalaan, sebagai apa saja kepercayaan Tuhan, sebagai gembala, sebagai penyanyi, sebagai pendoa, sebagai tim besuk dan seterusnya, ayo aktif, semuanya aktif. Setia berkobar, aktif itu setia berkobar. Dalam nikah rumah tangga setia berkobar, dalam penggembalaan, antar penggembalaan fellowship juga setia berkobar. Dalam fellowship setia berkobar juga. Di mana ada fellowship yang benar, kita usaha untuk ada di sana. Sebab fellowship ini, dalam berfellowship yang benar, berdasarkan pengajaran yang benar, maka terbuka kesempatan seluas-luasnya untuk kita disempurnakan. Nah, itu maksudnya fellowship. Sudah ya, maksudnya fellowship. Ya, kita setia dalam fellowship yang benar, berdasarkan pengajaran yang benar, maka terbuka kesempatan seluas-luasnya. Yang pertama sebenarnya peningkatan karunia Roh Kudus, peningkatan karunia Roh Kudus. Peningkatan, jadi ditingkatkan, gembala ditingkatkan. Kalau gembala datang, kemudian pemain musik ditingkatkan karunianya. Oh, itu Tuhan sedang membagi-bagi karunia, meningkatkan karunia dalam fellowship yang benar, berdasarkan pengajaran benar. Fellowship yang benar itu bukan si A, si B, bukan, berdasarkan pengajaran yang benar. Itu fellowship yang benar. Bukan hamba Tuhan senior, junior, ini bukan, berdasarkan pengajaran benar. Di situ terbuka kesempatan seluasnya untuk meningkatkan karunia Roh Kudus yang Tuhan percayakan pada kita, dan untuk menjadi sempurna seperti Dia. Itu fellowship yang benar. Kalau fellowship yang salah, kering, karunianya kering, gak mungkin sempurna.
Ya, mungkin cuma gosip di sana. Oh si anu, itu aja. Itu yang tidak benar. Tidak berdasarkan pengajaran, hanya karena manusia, hanya karena uang, hanya karena kedudukan, hanya karena sungkan, hanya karena baik. Bukan. Tapi fellowship harus benar. Kemudian baru Israel dan kafir, fellowship yang terakhir, Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Nah, ini gerakan Roh Kudus hujan akhir. Tapi satu waktu sudah tidak ada lagi, antikris sudah berkuasa, sudah tidak bisa lagi. Mulai sekarang kita harus aktif. Mulai sekarang, ya. Tuhan tolong kita semuanya. Keluaran 10 ayat 21 sampai 23. Keluaran 10 ayat 21 sampai 23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Ini praktek, saudara. Praktek hidup dalam kegelapan, saudara. Praktek hidup dalam kegelapan sampai kegelapan yang bisa diraba, kegelapan yang menjadi wujud, kegelapan paling gelap di dunia. Zaman antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Praktek sehari-hari hidup dalam kegelapan sampai kegelapan yang dapat diraba, kegelapan yang menjadi wujud nyata. Sama dengan kegelapan yang paling gelap di dunia. Itulah masa antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Ini yang terjadi. Kalau kita hidup dalam kegelapan sampai kegelapan antikris nanti, ya ini praktek sehari-hari. Yang pertama tadi ayat yang ke-23. 23. Keluaran 10 ayat 23. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Tidak mau tahu temannya, keluarganya, tidak mau tahu. Egois. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, keluarganya. Itu sama dengan egois, mementingkan diri sendiri. Manusia egois hanya mementingkan diri sendiri, mencintai, mengasihi diri sendiri. Manusia egois hanya mementingkan diri sendiri, hanya mengasihi diri sendiri, sehingga tidak mengasihi Tuhan, hanya mengasihi diri sendiri. Tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama, bahkan bukan cuma tidak mengasihi, bahkan mengorbankan Tuhan, pengajaran benar, mengorbankan sesama untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri. Itu manusia egois. Saudara, itu manusia egois, hanya mementingkan diri sendiri, hanya mengasihi diri sendiri, hanya mementingkan diri sendiri, hanya mengasihi diri sendiri, sehingga tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama. Saudara, itu tidak mengasihi Tuhan, bahkan mengorbankan Tuhan, mengorbankan pengajaran benar, mengorbankan ibadah pelayanan, itu mengorbankan Tuhan, dan mengorbankan sesama, keluarganya, adik kakaknya, abangnya, siapa saja, istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya dikorbankan demi untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri, kepentingan jasmani. Itu hati-hati, ya. Kemudian egois itu juga, orang egois beribadah melain Tuhan. Umpama dia beribadah melain Tuhan, bisa ya, beribadah melain Tuhan, tapi hanya untuk mencari, bukan karena mengasihi Tuhan. Beribadah melain itu harus dorongan mengasihi Tuhan. Saya sudah ditebus Tuhan, saya sudah dipelihara Tuhan, ya saya harus berbakti kepada Dia, itu mengasihi Tuhan. Tapi ini enggak, beribadah melain Tuhan hanya untuk mencari kepentingan diri sendiri, kepentingan jasmani. Nah, ini orang egois, ini orang hidup dalam kegelapan, tidak bisa lihat temannya, tidak bisa lihat kakaknya, adiknya, orang tuanya, anaknya. Nah itu sudah tidak bisa lihat, egois, hanya lihat diri sendiri.
Nah, itu saudara, Tuhan tolong kita semua. Kemudian praktek kedua B lagi, Keluaran 10 ayat yang ke-23. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Tidak bisa bangun karena gelapnya, sudah takut dia. Wah, tidak bisa bangun. Tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Artinya, pertama, tidak mengalami kebangunan rohani. Tidak mengalami kebangunan rohani. Nah, itu tidak mengalami kebangunan rohani. Sama dengan jatuh bangun dalam dosa. Tidak mengalami kebangunan rohani sama dengan jatuh bangun dalam dosa sampai puncaknya dosa, sampai hidup di dalam dosa sampai puncak dosa. Tadi jatuh bangun, lama-lama jatuh terus sudah. Hidup enjoy di dalam dosa sampai puncak dosa. Dosa makan, minum, merokok, mabuk, narkoba, tidak rasa salah lagi. Enjoy, ada alasannya. Nah, dan dosa kawin mengawinkan. Nah, juga saudara, dosa kawin mengawinkan, perselingkuhan, ada alasannya. Istri saya begini, suami saya begini, ada alasannya. Sudah tidak salah. Itu sudah hidup dalam dosa sampai puncak dosa. Dosa kawin mengawinkan, perselingkuhan, saudara, itu tontonan-tontonan yang tidak baik itu. Kemudian kawin campur, ada alasannya. Kawin cerai ada alasannya, saya masih muda, saya begini, begitu, begini. Sampai kawin mengawinkan bebas. Sudah enjoy hidup atau enjoy dalam dosa. Pertama jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun, lama-lama terus sudah rebah. Itu enjoy, hidup enjoy dalam dosa sampai tidak merasa berdosa lagi. Nah, itulah kegelapan dunia ini. Luar biasa. Hati-hati. Satu lagi, tidak bisa bangun, tidak aktif dalam kebangunan rohani, tidak aktif dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Tidak aktif dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Nah, mulai dari tinggalkan nikah, tidak setia sampai tinggalkan nikah rumah tangga. Nah, kaum muda hati-hati. Ya, masa pacaran sudah tidak setia, sudah tinggalkan, enak aja. Sudah ya, enak saja. Ada yang laki-laki juga begitu, sudah tanya, sudah ini tinggalkan. Wah, enggak bisa, sudah tinggalkan. Ada yang perempuan juga, tinggalkan. Karena tidak cocok sedikit, tinggalkan. Bukan begitu. Itu namanya tidak bangun, tidak ada kebangunan rohani. Tidak ada kebangunan rohani. Ya. Nah, saya sering mendoakan nikah yang masalah jasmani itu. Begini, oh ini, dulu dia begini. Ya, saya hanya bilang, kalau sudah menikah, yang jasmani lupakan, sudah. Itu tidak boleh menjadi keberatan. Kalau berani menikah, sudah. Itu sudah ya. Tuhan tolong semuanya. Diganti dengan kasih Allah. Kasih Allah menutupi semuanya. Nah, itu Tuhan tolong kita semuanya. Ya, semoga kita. Kemudian tidak setia, bahkan itu dalam nikah juga tidak setia, bahkan tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Dalam penggembalaan tidak setia lagi, dalam fellowship tidak setia lagi. Ah, ini hati-hati, ini sudah masuk kegelapan. Ini sudah masuk kegelapan di akhir zaman, kegelapan sampai nanti kegelapan yang bisa diraba menjadi wujud antikris, kegelapan yang dapat diraba menjadi wujud nyata, kegelapan paling gelap di bumi. Itulah antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Ini yang ketiga, praktek ketiga. Jadi praktek ketiga, antikris menganiaya, menyiksa, menganiaya, membunuh hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang ketinggalan. Nah, ini ada siksaan, ada aniaya, sehingga banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menyangkal Yesus, menyembah antikris, menjadi sama dengan antikris yang akan dibinasakan jika Yesus datang kembali kedua kali. Yang akan dibinasakan jika Yesus datang kembali kedua kali. Nah, ini yang terjadi. Saudara, ayo hati-hati. Kalau sudah gejala-gejala kegelapan, mulai enjoy dalam dosa,
Saudara, mulai egois, mengorbankan Tuhan, mengorbankan pengajaran yang benar, mengorbankan ibadah untuk kepentingan jasmani. Hati-hati, sudah mulai cikal bakal, itu masuk dalam kegelapan dia sudah. Makin merosot, makin dalam, makin dalam, makin gelap, sampai enjoy di dalam dosa, sampai tidak setia dalam kebangunan rohani, dalam ibadah pelayanan, dalam nikah. Bahaya. Tinggal satu langkah lagi menyangkal. Sudah masuk antikris, dia tidak tahan, dianiaya dia tidak tahan, menyangkal Yesus, menyembah antikris, menjadi sama dengan antikris. Dan jika Yesus datang kedua kali, dia akan dibinasakan selama-lamanya. Tuhan tolong kita semuanya ya, semoga kita mengerti. Lalu pertanyaannya, mengapa terjadi kegelapan paling gelap di bumi? Mengapa terjadi kegelapan yang bisa dirabah? Kegelapan paling gelap. Mengapa terjadi kegelapan sampai kegelapan yang bisa dirabah? Ya, kegelapan yang jadi wujud nyata sampai kegelapan paling gelap di bumi ini. Nah, jawabnya, pertama, kenapa terjadi kegelapan mulai sekarang ini sampai kegelapan paling gelap, kegelapan yang bisa dirabah jadi antikris, sampai kegelapan paling gelap, antikris sudah berkuasa di bumi. Kenapa terjadi demikian? Jawaban pertama, Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat yang pertama. Ini jawaban pertama, Wahyu 12 ayat yang pertama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari. Perempuan itu gereja Tuhan, berselubung matahari dengan bulan di bawah kaki, sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, ini jawabannya. Kenapa bumi ini gelap? Karena sebab matahari, bulan dan bintang yang menjadi terang dunia sudah menjadi milik gereja Tuhan yang disucikan, disempurnakan. Sebab matahari, bulan, bintang, terang dunia sudah menjadi milik, sudah dimiliki oleh gereja Tuhan, sudah tidak beredar, sudah dimiliki gereja Tuhan. Itu sudah menjadi milik gereja Tuhan yang disucikan dan disempurnakan, sehingga menjadi terang dunia seperti Yesus. Sehingga menjadi terang dunia seperti Yesus. Nah, ini persoalannya. Matahari, bulan, bintang tidak selamanya beredar di dunia, tapi satu waktu dipakai oleh gereja Tuhan, dimiliki. Nah, sudah berhenti, berarti dunia gelap. Dunia gelap, dalam kegelapan paling gelap, tidak ada terang sama sekali. Itu saja, Tuhan tolong kita semua. Lalu pertanyaannya, ini masih nomor satu jawaban, mengapa dunia jadi gelap? Karena matahari, bulan, bintang dipakai atau dimiliki, dipakai oleh gereja Tuhan sampai menjadi terang dunia seperti Yesus. Lalu pertanyaannya, dari mana gereja Tuhan mendapatkan terang dunia? Dari mana gereja Tuhan mendapatkan terang dunia? Roma 13 ayat 12 sampai 14. Roma 13 ayat 12 sampai 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hari sudah jauh malam, kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayo tanggalkan kegelapan, pakai terang. Nah, ini marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabuan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Itu gelap. Percabulan, iri hati, perselisihan, jahat, najis, pahit, itu gelap. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, ini saudara. Jadi dari mana gereja Tuhan mendapatkan terang? Jawabannya yang pertama, gereja Tuhan tidak boleh hidup dalam kegelapan. Gereja Tuhan tidak boleh hidup dalam kegelapan dosa, iri hati, dosa, kepahitan, iri hati, perselisihan, sampai puncak dosa. Dosa makan minum, kawin boya, tidak boleh lagi. Nah, itu dari mana dapat terang? Gelapnya buang dulu. Gereja Tuhan tidak boleh hidup dalam kegelapan dosa, iri hati, perselisihan, sampai puncak dosa, makan minum, kawin, mengawinkan. Tetapi
harus mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Harus mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang lewat tergembala dengan benar dan baik. Lewat tergembala dengan benar dan baik. Nah, itu gereja Tuhan. Dari mana mendapatkan terang matahari bulan bintang? Ya ini, buang dulu gelap, pakai perlengkapan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang lewat tergembala dengan benar baik. Nah itu, saudara, itu semua. Jadi buang kegelapan, ayo tergembala. Kalau tidak buang kegelapan, tidak mungkin tergembala. Ada iri, perselisihan, tidak mungkin tergembala. Tidak mungkin. Saudara, gembalanya tidak mungkin jadi gembala kalau iri. Lihat jemaat diberkati, waduh, mangkel dia. Tidak ingat gembalanya, tidak ini, tidak bisa menggembalakan. Sudah sentimen dia, wow nanti kau. Nah itu. Jemaat juga iri hati, gembalanya diberkati, wow gembala enak dewe, enak sendiri, kok begini begitu dah. Sudah bisa tergembala, tidak bisa. Harus buang gelap itu. Iri hati, perselisihan, makan minum, merokok. Wah, bagaimana kalau gembala? Jangan merokok, jangan. Wah, pergi. Tidak mungkin. Kalau bertahan, harus buang. Itu baru bisa tergembala dengan benar dan baik. Artinya, atau yaitu tergembala dengan benar dan baik, artinya hanya mendengar dan dengar-dengaran pada suara gembala. Hanya mendengar dan dengar-dengaran satu suara, suara gembala, firman penggembalaan yang benar. Itu aja patokan hidup kita, suara gembala. Kalau ada domba, ada itik digembalakan, dia percaya kepada gembalanya, suaranya kik 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 kik. Wah, enak hidupnya. Tapi kalau tidak percaya, dia di jalan raya, gembalanya lihat truk lewat, oh dia tidak percaya tetap, ya mati. Nah, itu ibaratnya, saya kayak gambarkan, saya orang desa, tahu itu semua terjadi di desa saya itu. Sudah ya, terjadi dari kecil saya sudah lihat. Nah itu gembalanya, kalau kasih makan, makan. Coba, oh palsu itu gembalanya itu, percuma dia. Nah, tidak datang, tidak makan, tidak makan. Nah, itu kalau dia di jalan, ya, ada mobil lewat ini, kiri, dia tidak percaya, mana ada, dia tabrak, mati. Hanya mendengar dan dengar-dengaran pada satu suara, suara gembala, firman penggembalaan yang benar. Terhadap suara asing, gosip, ajaran palsu, kita bukan cuma tidak mendengar, lari. Kita harus lari. Lari dari suara asing sama dengan lari dari antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Nah itu tergembala. Lari dari suara asing sama dengan lari dari kegelapan paling gelap di dunia. Lari dari antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Berani mendengar suara asing, masuk antikris, masuk kegelapan. Serius ini. Bukan berarti karena saya gembala, harus dengar saya, oh cuma Pak Wi saja, cuma gembala di Mojokerto, cuma ini. Bukan begitu. Ya memang Tuhan tempatkan kami gembala. Tuhan percayakan firman penggembala. Itu. Tuhan tolong. Kalau ada suara asing-asing, gosip dan lain-lain, ajaran asing yang beda, jangan. Beda dengan Alkitab, jangan mau. Itu membawa kita pada kegelapan, pada antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Ini yang pertama, yaitu lewat tergembala dengan benar dan baik, yaitu hanya mendengar. Kedua, selalu dalam kandang penggembalaan, selalu berada di dalam kandang penggembalaan, ruangan suci, kandang penggembalaan, ruangan suci. Ada 3 macam alat, ruangan suci itu 3 macam alat. Ketekut sekarang, oh kalau bikin alatnya sekarang, makanya banyak orang mengatakan tabernakel itu Taurat. Betul, pada zaman Taurat memang tabernakel, tetapi Taurat sudah digenapkan dalam arti rohani. Itu pengajaran tabernakel sekarang. Pengajaran tabernakel ini
hukum Taurat yang sudah digenapkan oleh Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, digenapkan menjadi yang rohani. Itu pengajaran tabernakel. Kalau kita mempertahankan Tauratnya, mau ibadah sekarang harus ada pelita emas 34 kilo emas. Ayo urunan, kapan kita 34 kilo 34.000 gram kali 1 juta. Berapa itu? 34 miliar. 9 itu miliar. Iya, 34.000 juta ya. 34 miliar. Kapan kita baru pelita emas saja mau mulai ibadah? Kapan? Belum cukup loh pelita emas. Masih ada mezbah, meja roti, kayu disalut dengan emas. Itu Taurat namanya. Seperti zaman Musa harus ada pelita emas. Sudah Tuhan siapkan. Sekarang arti rohani sudah digenapkan. Yesus tabernakel rohani sudah mati di kayu salib, menggenapkan tabernakel jasmani. Itulah pengajaran tabernakel sekarang ini. Apa? Pelita emas itu jadi apa sekarang? Ketekunan dalam kebaktian umum, ibadah raya, persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam urapan dan karunia. Nah itu nggak usah bayar, nggak usah beli apa, nggak usah. Itu tinggal datang saja, tinggal membawa tubuh jiwa roh saja, nggak usah bayar, nggak usah ini. Nah itu persekutuan dengan Allah Roh Kudus dalam urapan dan karunia. Kalau jika kita tekun dalam kebaktian umum, termasuk fellowship. Kebaktian umum itu setara dengan fellowship, termasuk fellowship. Maka karunia-karunia Roh Kudus akan bertambah-tambah menjadi permanen, sempurna, sama dengan mahkota 12 bintang di atas kepala. Terang bintang ada dalam gereja Tuhan. Nah itu. Kemudian meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci, persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran benar dan korban Kristus. Nah, ini penebusan dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Maka firman pengajaran yang benar dan korban Kristus sanggup menebus kita, menyucikan kita, menebus kita dari dosa-dosa, menebus dari dosa-dosa, segala dosa, dari dosa-dosa sampai puncak dosa, lepas, disucikan, ditebus, dilepaskan dari dosa-dosa, puncak dosa. Kalau ditekuni, maka akan mencapai penebusan yang sempurna. Tidak ada dosa lagi. Nah, tak seperti tadi itu, dosa A ditebus, kebaktian lagi Bible studi pendalaman ke dosa B ditebus, dosa C ditebus, dosa D ditebus, sampai kalau Tuhan datang dosa Z ditebus, sudah tidak ada lagi, tidak ada dosa lagi. Penebusan sempurna sampai tidak ada dosa. Ini menjadi bulan di bawah kaki, bulan di bawah kaki, terang bulan di bawah kaki. Buktinya apa? Kalau kita ditebus sampai penebusan sempurna, ada bulan. Sekarang ada bulan, apa bukti? Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu orang ditebus. Ya katakan ya, benar katakan benar, tidak benar katakan tidak benar. Itu ada bulan di bawah kaki, ada bulan di bawah kaki, ada terang bulan, mulai tidak gelap. Selama kita dusta, gelap. Setan itu bapak pendusta, gelap. Jangan dusta, jangan dusta. Nah, semoga kita bisa mengerti, semoga kita bisa. Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, ayo sungguh-sungguh. Kemudian satu lagi, mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian, doa penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Nah ini kita merasa kasih Allah, saudara. Ini, ya, saudara. Jika ditekuni,
saudara, akan menjadi kasih sempurna, selubung matahari, terang matahari, selubung matahari, terang matahari, kasih sempurna. Bukti kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua, itu ada selubung matahari. Kita mengutamakan Tuhan lebih dari semua, mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari semua, itu ada selubung matahari. Sudah, saudara, Tuhan tolong kita semuanya, saudara. Ayo sungguh-sungguh. Dan kita bisa mengasihi musuh, mengasihi sesama sampai mengasihi musuh, hanya berbuat baik, mengasihi sesama seperti diri sendiri itu hanya berbuat baik, sampai mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu ada matahari, sekalipun belum sempurna tapi sudah ada matahari. Tuhan tolong kita semua, semoga kita bisa mengerti. Jadi bintang, bulan, matahari sudah milik gereja Tuhan. Dunia tidak punya lagi, sudah tidak ada lagi. Tuhan tolong. Ini kenapa dunia terjadi kegelapan? Di dunia tidak ada matahari, saling membenci, suami istri saling benci. Jangankan orang lain, suami istri saling membenci di dunia ini. Dahsyat nanti. Anak orang tua saling menyerahkan, membenci sampai antikris. Ngeri, mengerikan. Itu tidak ada matahari, belum tidak ada bulan. Berbuat dosa, enjoy dalam dosa semua. Kejahatan, kenajisan, kepahitan. Sudah. Tuhan tolong kita semuanya. Ya, ayo kita kenakan matahari, bulan, bintang Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata. Tergembalalah dengan benar dan baik, supaya kita bisa masuk Wahyu 12:1, punya matahari, bulan, bintang, gereja Tuhan. Kedua, kenapa kegelapan di bumi terjadi, kegelapan paling gelap di bumi? Yang kedua, Wahyu 12:14. Belum cukup kegelapan ini, keterang ini dimiliki gereja Tuhan, lalu dibawa ke padang gurun, keluar dari bumi ini dibawa ke padang gurun, habis, bumi habis. Kepada perempuan itu yang punya matahari, bulan, bintang, diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan setengah tahun, 3,5 tahun. Jadi yang kedua, saudara, ini sebab matahari, bulan, dan bintang sudah dibawa oleh gereja Tuhan yang menjadi terang dunia. Sebab matahari, bulan, dan bintang sudah dibawa oleh gereja Tuhan yang menjadi terang dunia, saudara, lewat kekuatan 2 sayap burung nasar yang besar, lewat kekuatan 2 sayap burung nasar besar, ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Ini, saudara. Jadi sebab matahari, bulan, bintang sudah dibawa oleh gereja Tuhan yang menjadi terang dunia, lewat kekuatan 2 sayap burung nasar yang besar, saudara, ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Itu, saudara, tidak ada bumi ini, gelap, paling gelap, antikris berkuasa. Sudah, ya. Sementara di bumi, kalau sudah dibawa terangnya, sementara di bumi terjadi kegelapan paling gelap, sama dengan masa antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kegelapan yang menjadi wujud, yang bisa diraba, kegelapan paling gelap, gelap gulita, sama antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Terjadi siksaan, terjadi aniaya, terjadi kejahatan, kesadisan, kenajisan yang paling maksimal, yang sudah memuncak semuanya. Itu masa antikris, ya Tuhan. Oleh sebab itu, gereja Tuhan harus hidup dalam terang, saudara, lewat tergembala dengan benar dan baik, atau hidup dalam terang yang meningkat, hidup dalam terang yang meningkat di dalam
kandang penggembalaan atau di dalam penggembalaan yang benar dan baik, saudara, sampai menjadi terang dunia, sampai terang dunia, sampai terang dunia. Jadi terang terus meningkat. Di mana meningkatnya? Dalam penggembalaan yang benar dan baik, terus meningkat sampai terang dunia, sehingga dikaruniai gereja Tuhan, dikaruniai dua sayap burung nasar yang besar. Itu, saudara. Atau oleh sebab itu gereja Tuhan harus hidup dalam terang, saudara. Itu yang dalam kandang penggembalaan, dalam penggembalaan yang benar dan baik, sampai menjadi terang dunia. Sama dengan memperbesar, boleh ditambah, sama dengan memperbesar dua sayap burung nasar, saudara. Memperbesar sayap sampai dua sayap burung nasar yang besar. Nah, itu dua sayap burung nasar yang besar, sehingga disingkirkan ke padang gurun selama 3,5 tahun, tidak mengalami kegelapan di bumi, tidak mengalami kegelapan paling gelap di bumi. Masa antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun, sampai kegelapan paling gelap di neraka tidak mengalami. Kalau disingkirkan ke padang gurun aman, tidak mengalami kegelapan paling gelap di bumi antikris 3,5 tahun, sampai tidak mengalami kegelapan paling gelap di neraka selama-lamanya. Jadi dua macam kegelapan paling gelap di bumi, bisa antikris, bisa diraba jadi wujud, tapi juga di neraka selama. Kalau gereja sudah hidup dalam terang sampai terang dunia, dapat sayap yang besar sampai dua sayap burung nasar besar, sudah disingkirkan ke padang gurun, aman. Tidak mungkin masuk kegelapan paling gelap di bumi, kegelapan paling gelap di neraka, tidak mungkin. Tinggal menunggu kedatangan Tuhan, dua sayap burung nasar. Oh, puji Tuhan, ya. Tuhan memberkati kita. Terakhir, kegunaan dua sayap burung nasar. Nah, itu. Jadi, saudara, gereja Tuhan harus bergantung kepada dua sayap burung nasar yang besar. Pelukan tangan belas kasih Tuhan. Gereja Tuhan harus bergantung kepada dua sayap burung nasar yang besar. Pelukan tangan belas kasih Tuhan. Kegunaan dua sayap burung nasar yang besar. Pertama, Mazmur 17 ayat yang ke-8. Mazmur 17 ayat yang ke-8. Saudara, ini. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. 9. Oh ya, sudah sampai 8. Ya. Jadi peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Jadi saudaraku, kegunaan dua sayap burung nasar yang besar sanggup melindungi, memelihara kita bagaikan biji matanya sendiri, bagaikan biji mata Tuhan. Secara jasmani bagaikan biji mata Tuhan, yaitu secara jasmani dipelihara. Di tengah kesulitan dunia, krisis dunia yang semakin meningkat, sampai antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Sampai antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Nah, itu secara rohani, di tengah dosa-dosa sampai puncak dosa, ini biji mata tetap. Di tengah dosa-dosa sampai puncak dosa, kita tetap hidup benar, hidup suci. Kita tetap hidup benar, hidup suci. Kemudian, saudara, dua sayap burung nasar itu melindungi, menaungi, melingkupi, menaungi kita. Anak-anak yang masih kecil dinaungi. Itu melindungi, memelihara sama dengan menaungi. Dua sayap burung nasar menaungi kita. Di bawah kepaknya, ya, di bawah sayapnya kita dinaungi. Nah, kemudian sanggup dua sayap burung nasar sanggup, saudara, menghangatkan kita semua. Selain melindungi, memelihara, ada ular, ada ini, wah, dua sayap ini, dua sayap induk ini, nah, yang dua sayap Tuhan ini yang menudungi kita, menaungi kita. Itu istilah menaungi, melindungi, memelihara sama dengan menaungi, ya, menghangatkan, sehingga kita tentram, aman, tentram, bahagia, dihangatkan. Ada dingin, ada ini, hangat, aman, tentram, bahagia. Nah, itu pertama.
Dua sayap burung nasar. Ayo kita hidup bergantung dua sayap, bukan bergantung harta. Dan zaman antikris tidak laku semua, tapi dua sayap burung nasar ini hidup kita hari-hari. Atau ditambah boleh menaungi, menghidupkan kita, menghidupkan. Dua sayap burung nasar menghidupkan kita di dunia sampai hidup kekal selamanya. Menghidupkan. Nah itu, uang tidak bisa, semua tidak bisa dikuasai antikris, ijazah dikuasai, tapi dua sayap burung nasar menghidupkan kita secara jasmani sampai hidup kekal di surga. Ini menaungi, melindungi, memelihara. Kedua, Ulangan 32 10 sampai 12. Ulangan 32 10 sampai 12. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia, diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Sama, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada ilah asing yang menyertai dia. Nah ini saudara, jadi dua sayap burung nasar yang besar, dari mana asalnya? Ya anak burung nasar dikasih makan. Tadi anak dinaungi, dipelihara, dikasih makan, dilindungi. Setelah besar, induknya datang ke sarangnya di atas gunung, terjang. Ya ayo, lu anaknya bingung, jatuh ke bawah. Mulai, nggak bisa, didukung. Dua sayap burung nasar mendukung kita di tengah badai lautan dunia, di tengah badai lautan, didukung. Taruh, kasih makan lagi, dinaungi lagi. Sudah cukup, tendang lagi, terjang lagi. Nah, langsung satu waktu dia sudah bisa. Nah, ini mendukung. Dua sayap burung nasar yang besar mendukung kita melintasi badai lautan dunia, melintasi pencobaan-pencobaan badai lautan dunia ini. Sehingga badai lautan dunia, pencobaan segala bidang menjadi teduh, menjadi teduh. Nah itu, jadi jangan heran kenapa ada pencobaan, supaya besar, supaya bisa punya sayap yang besar. Kalau tidak dilatih nih, cuma diam terus, tidak bisa, harus ditendang, memang diterjang oleh induknya. Nah itu ujian, pencobaan semua supaya punya sayap, supaya bisa didukung di atas sayap. Kalau tidak kuat didukung, dukungan sayap. Itu saudara, proses itu. Jadi kalau tidak kuat didukung, masih didukung, taruh lagi, dukung lagi, taruh, satu waktu bisa sendiri. Begitu. Puji Tuhan. Jadi teduh, melintasi badai lautan dunia sampai teduh. Teduh berarti semua masalah yang mustahil selesai. Teduh, badai lautan gelombang apapun selesai. Semua masalah mustahil selesai. Semua damai sejahtera, teduh, enak dan ringan. Kapalnya bisa lewat, jalan masa depan berhasil indah. Ini pelukan tangan belas kasih Tuhan, membuat kita selesai semua masalah mustahil, masalah ekonomi, penyakit dan lain. Kemudian membuat kita damai sejahtera, enak dan ringan. Kemudian membuat kita masa depan berhasil dan indah. Dua sayap burung nasar, pelukan tangan belas kasih Tuhan. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, sudah punya sayap sendiri. Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat 14. Itu kita punya sayap sendiri. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 1 tahun, 2 tahun, dan setengah tahun, 3,5 tahun. Jadi kita dikaruniai dua sayap burung nasar yang besar untuk pertama, menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Disingkirkan ke padang gurun. Kita dilindungi, dipelihara langsung oleh Tuhan lewat firman pengajaran yang benar dan korban Kristus. Seperti sekarang, sekali lagi, kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci adalah cara Tuhan melatih kita untuk menyingkir ke padang gurun. Kasih tahu yang lain, anak kita di mana ada malam ini, suami kita ada Bible study, istri kita ada, ayo kasih tahu,
inilah cara Tuhan, Pak, untuk melatih kita menyingkir hidup di padang gurun 3,5 tahun. Perjamuan suci, pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Ya, Tuhan tolong. Kedua, untuk mengangkat kita ke awan yang permai jika Yesus datang kedua kali. Mengangkat kita, menyingkirkan, setelah 3 tahun diangkat. Yang mati dibangkitkan, diangkat juga sama. Itu yang hidup di padang gurun diangkat. Itu jadi mengangkat kita ke awan-awan permai jika Yesus datang kedua. Mengubahkan, mengangkat itu mengubahkan menjadi kuat, teguh hati. Nah, ini terangkat, kuat, teguh hati. Kalau loyo, kalau lemah, bimbang, tidak terangkat, tidak tertolong, tidak terangkat. Kuat, teguh hati. Jangankan saudaraku tertolong, terangkat. Apalagi tertolong, apalagi ya semuanya bisa terangkat sampai di awan. Kuat, teguh hati. Tetap percaya, berharap Tuhan, tidak mundur setapak pun, tidak bergeser sedikit pun dari Tuhan, dari pengajaran benar. Apapun yang kita hadapi, tetap kuat, teguh. Jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti Dia, betul-betul diangkat di awan permai. Sorak-sorai haleluya, Firdaus 1000 tahun damai, Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Bukan di takhta setan, takhta setan gelap, tapi di takhta Tuhan yang terang benderang. Yerusalem baru, kota terang, tidak ada kegelapan sedikit pun di sana. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menerima perjamuan suci. Persiapan kita menyanyi Lingkupiku. Suplai 47. Ya, mari. Lingkupiku. Mari kita nyanyikan. Minta 2 tangan belas kasih, 2 sayap burung nasar yang melingkupi, memeluk, menaungi, yang mendukung. Kalau kita lemah, dukung. Yang mengangkat, menyingkirkan, mengangkat kita semua. Tuhan tolong kita semua. Mari. Haleluya. Tuhan tolong kita semua. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah-Kur. Di saat badai bergelora, apapun yang kita hadapi, datang pada Tuhan. Ku akan terbang bersama. Minta 2 sayap burung nasar, pelukan tangan 11 kasih. Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan tundukkan kepala. Sekali lagi, ada yang mau mengangkat 2 tangan, mungkin loyo sayap kita. Ayo, minta kekuatan dari Tuhan. Kuatkan kami menanti kedatangan-Mu Tuhan. Tenangkan kami, damaikan kami. Kita sembah Dia. Sebut nama Yesus kalau terlalu berat. Haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus.
haleluya, haleluya, haleluya. Ya labaka, ya labasa, ya labaka, ya labasa. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Jamah kami Tuhan, selesaikan semua masalah Tuhan, lingkupi kami Tuhan, haleluya. Beri ketenangan, damai, sejahtera, enak dan ringan, kuat teguh hati, hanya percaya Tuhan. Tidak ada ilah lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Hanya belas kasih-Mu sanggup menolong kami, menyembuhkan kami, menolong kami, sampai menyempurnakan kami. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang ada di hadapan kami sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur di hadapan kami sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih Tuhan, naungan dua sayap burung nasar yang besar Tuhan, yang melingkupi, mendukung kami, menyingkirkan, mengangkat kami sampai ke takhta surga selama-lamanya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tolong kami semua, sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Di saat badai bergelora dengan kemudian perjamuan suci akan dibagikan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, kami sering tidak kuat menghadapi badai ya Tuhan. Kami hanya berseru kepadamu, mohon uluran tangan belas kasih-Mu, naungan sayap-Mu, kuatkan kami Tuhan. Beri ketenangan, damai, sejahtera Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku, angkat tubuhnya di tangan kanan. Sekali lagi, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Yesus, beri kekuatan ekstra, beri kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Beri kemenangan kepada kami Tuhan. Terima kasih, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan belas kasih Tuhan, naungan dua sayap burung nasar, bukan cuma menyembuhkan, tapi bisa melakukan apa saja, sampai menyempurnakan, sampai membawa kita di takhta surga yang terang benderang, jauh dari takhta binatang yang gelap gulita. Tuhan tolong kita semuanya. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri, letakkan di dada, di tempat yang sakit. Jika tidak bisa, letakkan di dada. Ada nama-nama mau disebut, ada di mana mereka, Tuhan tolong semuanya. Juga ada masalah, ada dosa, ada air mata, ada apapun, letakkan tangan kiri di dada semuanya. Percayalah, tidak ada ilah lain, hanya Yesus yang tolong, Raja segala raja. Tuhan tolong kita semua. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan permai, sampai di takhta terang benderang, takhta Yerusalem baru, kerajaan surga. Doakan di mana suami, istri, anak, orang tua jangan ketinggalan. Zaman antikris, kegelapan paling gelap, tak tahan, tidak mungkin tahan. Tuhan tolong kita semua. Angkat dua tangan ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh haleluya. Yesus haleluya. Haleluya. Yesus haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Yesus haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Lingkupi dengan sayap-Mu, naungi dengan sayap-Mu, dukung dengan sayap-Mu Tuhan. Haleluya. Peluk kami semua Tuhan. Haleluya. Kuatkan menghadapi apapun, tidak mundur setapak pun, tidak bergeser sedikit pun, sampai Tuhan menyatakan mujizatnya, belas kasih-Nya di tengah kami, sampai kesempurnaan masuk takhta Yerusalem baru, terang benderang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau tidak pernah menipu kami Tuhan. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan dalam nama. Terima kasih Tuhan. Engkau berkatilah sidang jemaat di Mojokerto dengan berkat-berkat dari surga. Berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga, semuanya Tuhan berkati. Dengan berkat ini kami memuliakan, mengagungkan Tuhan. Pekerjaan Tuhan, pembangunan, berkati juga. Pakai anak-anak-Mu Tuhan, dipakai dalam gerakan hujan akhir, pembangunan tubuh Kristus. Mulai yang jasmani Tuhan berkati, Tuhan pakai semua untuk bisa berkorban sampai selesai. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, syukur kepadamu. Tetapkan firman-Mu dalam kami semuanya. Bukakan firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Name